Cita aku apa ya? Banyak banget orang seumur aku udah ambisius, udah punya cita-cita menjadi apa. Aku sendiri kalau jujur aku belum ada. Yang pasti aku harus bahagia, itu yang saja. Maksud aku di umur sekarang kita lagi mencari itu maksud aku. Jadi bukan aku nggak punya terus diem gitu aja, tapi emang ya umur aku menurut aku lagi mencari apa sih. Jadi nyobain banyak hal di industri apa, magang kerja gitu. Nah, tapi sekarang yang kakak bekerja ini, yang magang ini nih, di advertising ini, ya, kakak happy? Happy banget. Surprise, ternyata dia sudah harus sidang. Ya Allah, itu rasanya bunda bahagia banget. Udah ngerasa makin feeling guilty, ternyata anak gue itu mau membuat surprise buat semua orang tuanya, ayah, bunda, papa. Jadi ya insya Allah sih bunda ngerasa bahagia banget dengan anak yang dititipkan amanah dari Allah seperti itu. Terus kalau kakak inget-inget lagi dulu dari kakak SD, SMP, SMA, hal apa yang menurut kakak itu apa ya, berat gitu, artinya tuh berat ya, entah itu ke bunda, ke ayah, atau ke papa, atau di kehidupan kakak lah, atau ke Tuhan. Yang berat apa ya? Ya lebih ke orang tua sih. Ya kenapa? Cuman kadang kayak susah gitu untuk, bukan susah sih, emang nggak bisa ngomong tatap empat mata gitu ya sama dua orang tua sekaligus gitu. Itu belum pernah aku rasain. Tapi ya nggak sedih, cuman ya gitu. Terus Gimana sih? ya nggak bisa diutarakan kata-kata, gimana ya? Maaf kalau bunda nggak salah, maksudnya kakak pengen sekali ada momen di mana jadi bunda yang nangis. Bukan, maksudnya ketika aku lagi down, ketika aku lagi sedih, ketika aku lagi kayak gitu-gitu tuh aku yang cerita gitu ke orang tua. Ya tapi ya begitu lah. Apa sih? Bisa. Coba yang jelas. Bisa Ngomong. ya. Ngomong lah sekarang, kenapa? What's wrong? Misalnya ada papa nih, ada bunda di sini, papa. Misalnya kakak lagi apa, mau menceritakan apa? Pak, bun, apa gitu kan? Berapa? Gimana? Ya pokoknya kadang sedih aja ketika aku lagi sedih. Aku justru orangnya lebih kenyimpen gitu, jadi nggak bisa mengutarakan perasaan aku ke bunda, ke ayah, ke papa, ke siapapun, Novi, gitu sih. Aku juga bisa. Akuin masih kecil. Gitu. Ya, kadang-kadang aku cerita ke Akuin juga. Nah, apa yang membuat kakak sedih itu apa gitu? Yang membuat, aduh gue lagi sedih nih, gue lagi butuh curhat. Aku bukan lebih sih, sedih karena ngebayangin papa sih. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Papa tuh kayak kasihan. Dengerin nih ya, Aku papa, dengerin. Kenapa? nggak tahu itu manusia satu. Manusia Itu satu. unik banget sih itu beliau. Iya. Bisa diatur. Iya, yang pertama itu, tapi aku nggak tahu menjelaskan gimana menjelaskan bokap papa. Kenapa? Tahu ya. Ya. Nggak, apa yang kakak bayangin sehingga kakak merasa kasian banget ya bokap gue gitu, sedih banget ya gue sama bokap gue, kenapa ya, apa gitu kan, pasti kita
sebagai anak dan sebagai manusia punya kolbu yang sensitif dengan itu. Apa? Nggak bisa nih ngomongin kayak gini-gini. Bisa, itu enggak. Ya menurut aku Bapak tuh orang yang unik banget sih. Selain Bunda, pastinya kan Ayah. Itu manusia yang paling unik dan paling apa ya? Susah. Paling tulus. Terus dalam hal Apapun sih tuh orang gitulah. Dia tulus sama Terus saya kamu nggak aja ingin. atau sama semua orang? sama orang-orang yang dia sayang terutama. Cara dia nge-treat tuh mesti memperlakukan orang itu ya. Cara dia memberikan sayangnya, cara dia peduli, cara dia memperhatikan kita gitu. Hal-hal detail yang diberikan tuh bukan hanya unik tapi tulus aja perasaannya gitu. Ikhlas gitu. Iya, ikhlas. Nah, kakak bisa ngerasain itu. Kasian. Ini ya beliau udah nggak muda lah istilahnya. Udah 50 ya? 50. 52 ya? Tahun ini? Iya. Ya kan? Tahun ini 52, Kak. 53, 52. Ya maksudnya udah nggak muda 50-an banget. lah ya. 50-an lah ya. Tapi beliau masih kerja keras, masih berusaha, masih kerja. Bunda sama juga masih kerja, cuman beliau sendiri kan. Itu sih yang Terus sendiri ada istrinya loh. ya, ada istrinya, tapi maksudnya aku nggak mau membandingkan sih. Tapi kalau di sini kita rame gitu. Kakak pernah nggak nanya sama papa kenapa papa begitu? Maksudnya pernah nggak ngobrol gitu sama papa? Kenapa sih pilihan papa harus begini? Maksudnya dan mungkin mampunya juga bekerja di mana, papanya bekerja di sini. Kan nggak enak pak gitu. Pernah nggak ngobrol sama papa? Pernah sih kayak gitu kan. Terus Ya, mungkin papa nggak mau di-share masih kayak gini-gini. ya intinya aja. Ya intinya papa pernah bilang sih kayak ketika orang itu punya hobi jangan dihentiin, bukan jangan dihentiin, dan dilarang. Karena hobi itu pelariannya orang itu gitu. Karena hobi itu yang dicintai sama orang. Jadi jangan pernah ngelarang hobi dia gitu. Mungkin papa bisa menerima Ovi berbisnis di Bandung itu kan bisa juga. Gak cuma tinggalnya, tapi papa tetap apa ya, ikhlasin gitu. Papa harus tinggal sendiri gitu. Itu berarti pilihannya papa. Betul. Ya kan? Pilihan orang tua kita. Iya. Mungkin kita sebagai anak kepengennya ya papa ada yang ngurusin. Ini bayangan bunda ya, bayangan bunda menjadi seorang Raffi gitu. Kepengennya kan mungkin karena Raffi di sini ngeliatnya ayah bunda selalu bersama, kita kemana-mana bareng gitu kan. Sementara di sana papa yang sudah berumur gitu kan. Kasian amat sih, nggak berumur amat aja dia. Papa yang udah berumur tapi kok memilih akhirnya membolehkan atau mensupport lah ya, lebih ke situ kali ya, mensupport Novi untuk di Bandung gitu. Tapi apapun itu sih kak, bunda juga nggak pernah interrupt kan. Kakak juga nggak pernah tanya pendapat bunda. Cuma menurut bunda kita sebagai anak mungkin ya, karena bunda juga masih punya mama. Jadi apapun keputusan mama yang pada saat itu mau begini mau begitu, bunda cuma bisa mendoakan yang mama rasakan itu adalah kebahagiaan aku gitu sih. Jadi kita nggak bisa meminta atau kasih input untuk ke orang tua, karena bagaimanapun pasti sudah dipikirin baik-baik gitu. Apapun yang papa bilang, apapun yang papa inginkan, keputusan apapun yang sekarang bersama dengan istrinya gitu kan, pasti papa udah mikirin jauh-jauh. Apalagi papa pengalaman lebih banyak dari kita kak. Pengalaman hidupnya ya kan. Ya itulah intinya. Jadi kalau menurut bunda sih, kakak ini kan masih umur 20 tahun. Bunda juga tidak pernah mau merubah siapapun, karena dulu bunda bunda pengen merubah anak bunda begini, bunda pengen merubah suami bunda begini, bunda pengen merubah orang-orang yang sekitar bunda begini. Tapi ternyata itu semua bukan nggak bisa, tapi hidayah itu adalah milik Allah. Dan yang bisa membolak-balikan hati itu cuma Allah. Jadi mau Raffi, mau Akwin, mau ayah, mau orang tua bunda,
Bunda tidak pernah lagi untuk memaksa atau merubah kalian. Bunda cuma bisa mendoakan kakak ya, Raffi ya, ayah ya, Bunda semuanya akuin ada di koridornya Allah. Kita punya mimpi kita harus bermimpi gitu. Apa sih yang cita-citanya Raffi atau cita-citanya Bunda kayak Bunda gitu kan? Aduh, cita-cita banget pengen ngajak jalan-jalan Mama yang gitu keliling dunia sampai Mama yang puas, itu cita-cita Bunda gitu. Karena Mama yang udah punya rumah kan. Nah kalau Raffi apa cita-citanya buat Bunda, buat Papa, buat ayah mungkin? Cita apa ya, untuk orang-orang di sekitar aku ya, cita-cita buat orang tua lah, buat orang tua terutama. Selain ke surga ya. Ini paling sederhana yang bisa aku impiin sih. Semoga Bunda, ayah, papa, Raffi juga bahagia, itu doang. Karena susah banget untuk bahagia di era sekarang. Kenapa? Karena susah banget, kayak ada sosial media, ada pertemanan sosial, semuanya. Yes. Itu susah gitu untuk bahagia kadang-kadang. Untuk nggak stres itu susah. Kadang mikirin tagihan, mikirin apa, kan jadi pusing sendiri gitu kan. Gini-gini dipikirin sama kamu. Iya. Jadi di era sekarang untuk bahagia itu susah banget sih. Jadi aku berharap Bunda, ayah, papa, Raffi juga semua akuin cukup bahagia aja ya. Karena ketika kita bahagia kita jadi fresh aja. Jadi positif ya. Jadi positif. Karena energi itu akan surround, kayak mengelilingi. Kalau satu rumah punya energi yang positif, semuanya akan menjadi positif. Betul. Gitu ya nggak sih? Kalau misalnya ada satu orang yang negatif, energi ya. Karena Bunda kan belajar, kamu juga Masya Allah banget, kamu di YSQ semuanya ada kan, ada pelajaran itu kan, NLP dapet, apalagi Kak, coaching dapet, UX semuanya sih. Pokoknya Masya Allah banget, jadi kita lebih lebih tahu lah, lebih memahami ketika energi itu ada tuh berasa ya Kak ya. Tapi berarti cita-cita Kakak cuman tapi bukan berarti aku nggak mau ngajak Bunda, ayah, papa ke luar negeri, enggak juga, nggak harus kali. Tapi kadang kayak aku mikir nih, kita ke luar negeri, pulang-pulang kan mikir tagihan lagi, jadi pusing lagi. Ya, untuk nge-refreshing aja sih, buat travel. Enggak, otomatis kan kalau kita udah ke luar negeri Kak, kita udah cukup uangnya Kak. Gak usah mikir tagihan lagi, aduh. Baik banget. Ya, maksud aku tuh kebahagiaan tuh dimulai dari hal yang sederhana aja, kayak berpikiran aja di sini ya, kita ngobrol-ngobrol gitu udah happy gitu, malah bisa jadi ngelebihin bahagia gitu sih. Cita-cita yang lain apa? Cita yang lain untuk aku atau untuk siapa? Buat orang tua. Buat orang tua. Enggak, apa ya? Hidup sehat aja sih. Itu hidup sehat. Jangan gitu dong, itu menyinggung saya. Apa ya? Kadang-kadang klise sih, cuman ini kalau Bu Ayu nonton pasti Bun dengerin ke anaknya. Hidup sehat kadang-kadang klise sih. Cuman kalau hidupnya kurang sehat gitu kan akhirnya sakit, lemes, sedih, jadi moodnya jadi turun pasti kan. Itu sih yang mau. Kalau sehat kan semangat dan kebugaran tubuh juga tetap terjaga gitu. Nah kalau kita nggak kepikiran gitu jadi anak, ini orang tua udah tua sakit udah parah banget itu. Perasaan itu nggak enak banget. Siapa pun sih, mau ayah, mau papa, mau Bunda, mau Ovi, wah itu udah gelisah. Kita nggak apa-apain gelisah, kerja gelisah, semuanya gelisah. Nggak cuma orang tua aja. Kembali lagi karena Raffi anaknya yang suka apa-apa dipendem, apa-apa dipikirin. Dia beda jauh suruh sama Bunda Kak. Terus kalau cita-cita buat seorang kakak pribadi, cita aku apa ya? Banyak banget orang seumur aku udah ambisius, udah punya cita-cita menjadi apa. Aku sendiri kalau jujur aku belum ada. Yang pasti aku harus bahagia, itu yang sadar. Tapi untuk cita aku besar gitu-gitu, jujur aja aku masih belum ada. Dan menurut aku itu hal yang tricky sih. Itu bisa wajar, bisa nggak wajar. Maksudnya? Iya, karena banyak banget kayak orang-orang nggak punya cita-cita jadi stres gitu-gitu. Akhirnya jadi pusing. Akhirnya bisa aja begini, kita nggak pernah tahu. Ada depresi gitu-gitu. Maksud aku di umur sekarang lah kita lagi mencari itu, maksud aku. Jadi bukan aku nggak punya, just diem gitu aja, tapi emang ya menurut aku lagi mencari apa sih
jadi nyobain banyak hal di industri apa, magang kerja gitu. Nah, tapi sekarang yang kakak bekerja ini, yang magang ini nih, di advertising ini, ya, kakak happy? Happy banget sih. Happy banget. Walaupun berjam-jam meeting. Nah ini sih kayak berjam-jam meeting tapi banyak banget ilmu yang bisa aku ambil. Kayak contohnya di advertising itu kan dia bikin iklan, tapi yang aku ambil itu cara orang-orang di sana untuk bikin sebuah cerita. Nah itu tuh kayak sekarang bikin YouTube, bikin bisnis, bikin apapun tuh pasti kita bermula dari cerita, kalau menurut aku. Nah kita bercerita, nah dari bercerita itu orang-orang akan tertarik gitu. Interesting. Nah Jadi kakak enjoy banget, di dalam pekerjaan saat ini. enjoy banget tuh. Oke. Gitu. Terus kalau tadi ngomongin masalah kebahagiaan tadi sempat kepotong ya. Kalau kita mau orang lain kita mau membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia. Betul. Diri kita dulu. Betul. Karena dengan kita bisa ngebahagiain diri kita, insya Allah kan ya energi itu akan terus jadi menyebar gitu ke orang-orang yang kita mau ngebahagiain. Dulu Bunda selalu salah, kayak kakak yang dulu Bunda selalu ngerasa udah deh, yang penting lo happy, gue unhappy nggak apa-apa. Ternyata itu akhirnya menjadi satu penyakit kan. Gitu. Nah kakak nggak boleh gitu, karena kakak nanti someday kamu akan menjadi imam dalam rumah tangga, kamu akan jadi kepala rumah tangga, terus ya kamu harus bisa menjadi leader yang kuat, yang adil, yang jujur, yang tanggung jawab, yang peduli sama siapapun gitu. Bunda cuma pesan sama kakak, kita nggak pernah tahu ya yang namanya kehidupan, kita nggak pernah tahu yang namanya umur, usia. Dan selalu Bunda ajarin ke kakak dari kecil, itu sehebat-hebatnya Raffi, seganteng-gantengnya kamu, sekaya-kayanya kamu, kalau kamu tidak menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad SAW, buat Bunda kamu belum menjadi orang yang khalifah, belum menjadi khalifahnya Allah yang sukses gitu. Karena semua ini cuma titipan, harta, usia, badan, semua hanya titipan. Yang kembali cuma Allah. Cuman apa? Yang kembali ke Allah cuma Allah. Iman kita, kebaikan kita, ibadahnya kita. Karena kita diciptakan sama Allah hanya untuk beribadah. Jadi kakak semoga bisa terus istiqomah dalam hal yang kita katakan lagi menjalankan puasa, ya kan? Nah, Bunda bersyukur banget. Semoga kakak istiqomah dan tambah lagi ibadahnya. Semoga lebih dikuatkan lagi iman Islam ihsannya. Nanti ayah, kakak, atau papa atau bunda wafat, kami orang tua nggak minta apa. Tolong doakan kami setiap saat, itu aja. Karena Bunda yakin pasti akan sampai. Kalaupun kamu tidak ada waktu untuk ke makam, Bunda nggak masalah. Gini-gini. Saya nggak bisa tidur. Karena itu akan terjadi gitu. Betul, itu yang jika ayah, papa, Bunda wafat, sekali lagi Bunda jangan minta kafalin kami dengan baik. Kamu harus masuk, azanin ayah, azanin Bunda, azanin papa. Oke. Setelah itu kamu harus rajin sholat. Love you so much. Pokoknya Bunda terima kasih banyak punya anak seperti kalian. Mohon maaf kalau Bunda belum bisa menjadi orang tua yang sempurna buat kakak. Ya Kak.